Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik atau sebuah materi dengan judul Salut untuk Ibu Soeharti. 8 bulan laporan di kepolisian, SP2HP-nya masih format A1.6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan permintaan tolong dari Ibu Soeharti kepada saya, bahwa sejak bulan 7 atau bulan Juli 2023, Bu Soeharti sudah membuat laporan kepolisian atas adanya pengancaman dari seorang deskol yang mengaku bernama Devina mewakili Bank Mandiri, mengatakan jika tidak melakukan pembayaran maka tim lapangan Bank Mandiri akan melakukan penculikan, dan jika tidak dibayar, yang dikembalikan hanyalah kaosnya saja. Dan tidak hanya sebatas itu, deskol yang bernama Devina ini bahkan mengancam atau meremehkan atau membuat sebuah statement yang melukai, saya katakan melukai seluruh bangsa Indonesia, terutama pihak aparatur negara, kepolisian, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia mengatakan bahwa bayar hutang saja tidak bisa, kok mau beli hukum. Memang ibu bisa bayar hukum. Dan ini, hari ini, tanggal 18 Maret 2024, kasus Bu Soeharti ini sudah bergulir 8 bulan. Dan SP2HP-nya itu sendiri atau perkembangan laporan penyidikannya itu sendiri masih pada format A1.6. Artinya kalau kasus SP2HP itu ada perkembangan lebih signifikan, harusnya sudah di format A2.0. Dan perlu saya sampaikan, karena ini saya menunaikan amanah dari Ibu Soeharti. Kenapa saya katakan kami? Antara saya dan Bu Soeharti sampai bingung. Kenapa untuk mengejar perkembangan hasil penyidikan ini, mengeluarkan surat hasil penyidikan ini, terkesan, saya katakan terkesan, sukar sekali untuk bertemu dengan penyidik. Dan ada satu momen ketika sudah melakukan janjian, artinya saya sudah katakan sudah melakukan appointment, Bu Soeharti mau bertemu dengan penyidik, dan itu dilakukan oleh Bu Soeharti. Tapi penyidiknya tidak mau keluar atau tidak kunjung keluar menemui Bu Soeharti. Bahkan ada satu tren yang biasanya penyidik atau kepolisian atau serse itu biasanya nongkrongi
pihak terlapor atau yang diduga melakukan tidak pidana, polisi menongkrongi orang yang diduga melakukan tidak pidana atau yang biasanya terlapor agar supaya mau ngetok, agar supaya bisa mungkin hanya sebatas menyerahkan undangan atau mungkin untuk menangkap. Itu yang biasa memang terjadi pekerjaan seorang polisi. Tapi di sisi lain, di kasusnya Bu Suharti, ini malah terkesan pelapor yang harus mentongkrongi penyidik, petugas kepolisian, karena penyidiknya tidak mau menemui atau mungkin karena kesibukan tertentu hanya sebatas untuk kulo nuwun, pelapor hanya sebatas kulo nuwun untuk mau tahu sampai di mana hasilnya, itu pun dipersukar. Dan sebenarnya sepengetahuan saya, kalau penyidik mengalami sebuah kendala atau hambatan, itu seyogianya, walaupun mungkin belum ada perkembangan lagi, seyogianya kalau hal tersebut benar dan bukan prank dan bukan itu sebuah hanya alasan, itu penyidik pasti dengan sukacita akan mengabulkan permintaan SP2HP. Kendalanya ini karena tidak sesuai dengan memenuhi unsur pidana, misalkan klausalnya ini, itu tinggal ditulis kalau memang itu adalah kasus yang tidak bisa terselesaikan atau kasus yang lemah hukum atau kurang bukti atau kurang pendukung saksi atau kurang alat pembuktian, 2 alat bukti. Tapi ini anehnya, ketika pelapor yaitu Bu Suharti ingin menambah alat bukti atau pendukung agar supaya kasus ini terkuak, itu oleh penyidik tidak diterima. Dia mengatakan, sudah, kami tak konsentrasi saja ke pihak provider XL Asita. Dan anehnya, kalau memang ada kendala di provider SL Asita, memang kepolisian istilahnya dipersukar oleh SL Asita sebagai provider nomor yang menteror, mengatakan akan penculik. SL Asita itu apa dibandingkan dengan kepolisian? Tidak ada orang yang kebal hukum. Semua instansi apa pemerintah ataupun swasta, jika dimintai oleh data oleh kepolisian, itu dengan sukacita pasti akan memberikan informasi yang diminta oleh kepolisian secara resmi kalau suratnya ada. Tapi di sini dikatakan bahwa itu belum dikabulkan XL Asita. Baik, saya akan membacakan SP2HP-nya Bu Suharti. Nomor SP2HP-nya adalah SP2HP garis miring 329 garis miring A1.6 garis miring angka Romawi 3 garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 garis miring reskrim. Saya akan bacakan suratnya. Untuk amplop suratnya sama
Di pojok kiri atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta, kode pos 57142. Nomor SP2HP garis miring 329 garis miring A1.6 garis miring angka Romawi 3 garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 garis miring reskrim, lampiran biasa, lampiran kosong, H. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Kemudian ada TOK Polri Daerah Jawa Tengah, ada stempel staf Resor Kota Surakarta. Dan di kanan, sisi kanan, kepada yang terhormat Saudari Suharti dengan alamat Dembekan RT 07 RW 06 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta di Surakarta. Kemudian saya bacakan suratnya. Suratnya juga masih sama. Di pojok kiri atas ada logo Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta 57142. Nomor SP2HP 329 garis miring A1.6 garis miring angka Romawi 3 garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 garis miring reskrim. Klarifikasi biasa, lampiran kosong, H. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Kemudian di pojok kanan atas masih format A1.6 Surakarta tertanggal 6 Maret 2024 kepada Saudari Suharti dengan alamat Dembekan RT 7 RW 6 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta di Surakarta. 1. A. Rujukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. C. Surat tanda bukti pengaduan nomor STBP garis miring 515 garis miring angka Romawi 7 garis miring 2023 garis miring reskrim tanggal 18 Juli 2023 tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pengancaman melalui WhatsApp dengan nomor telepon 085174276282 dan 0817905992 yang diduga dari Bank Mandiri perihal tunggakan hutang kartu kredit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11:01 WIB di Dembekan RT 07 RW 06 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 2. Bersama ini kami
beritahukan bahwa pengaduan saudara telah kami lakukan penyidikan antara lain sebagai berikut. Tanggal 6 Februari 2024 melaksanakan koordinasi ke kantor XL Asita Surakarta terkait dengan permohonan permintaan data nomor SIM card 081749059992 terkait permintaan printout identitas pemilik nomor SIM card 081749059992 kepada XL Asita Surakarta. Sampai dengan saat ini belum mendapatkan balasan. 3. Rencana tindak lanjut dalam perkara tersebut adalah menunggu balasan terkait dengan permintaan printout identitas pemilik nomor SIM card 081749059992 dari pihak XL Asita. 4. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya. Atas nama Kapolres Kota Surakarta, Polda Jateng, Kepala Satuan Serse Kriminal Ismanto Yuwono SIP SIK, Komisaris NRP 82021242. Kemudian distempel Polisi Daerah Jawa Tengah, Kepala Risor Kota Surakarta, tembusan kepada Kapolresta Surakarta yang pertama, yang kedua Kasiwas Polresta Surakarta, dan yang ketiga Kasih Propam Polresta Surakarta. Dan itulah yang seperti saya katakan bahwa sudah 8 bulan dan kami bisa menganalisa dari mulai format A1.3 sampai A1.6 hanya berputar-putar, artinya 3 bulan lebih hanya berputar-putar, dan boleh dikatakan lebih ke arah XL Asita lah yang menghambat perkembangan hasil penyidikan yang saat ini sedang bergulir. Dan ini masih ditoleransi oleh Bu Suharti, masih menunggu karena ini adalah bulan suci ibadah puasa, dan sebentar lagi para abdi negara Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan menunaikan untuk pengamanan Idul Fitri. Juga ada sebelumnya pengamanan perayaan Paskah, jadi kesibukan Polri ini meningkat. Ibu Suharti masih mentoleransi, masih menunggu SP2HP berikutnya, yang dimana bila tidak ada perubahan, tidak ada rencana dari Bu Suharti dalam waktu 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan akan mulai dipertanyakan kembali ke Polresta Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua mau memberi dukungan semangat yang luar biasa untuk Bu Suharti, karena niat untuk memperoleh keadilan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum ini perlu acungan jempol. Dan itulah salah satu teladan yang perlu kita contoh, karena itu adalah hak dia
sebagai warga negara. Dan jangan pernah letih untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.